Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Indriani dari kelas MKS 4B dengan NIM 5041857. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen keuangan. Laporan keuangan adalah gambaran keuangan pada suatu perusahaan pada satu periode tertentu. Beberapa macam laporan keuangan: 1. Neraca, 2. Laba rugi, 3. Laporan perubahan modal, 4. Laporan catatan atas kas, 5. Laporan arus kas. Dan selanjutnya yaitu pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan: 1. Pemilik, 2. Manajemen, 3. Kreditor, 4. Pemerintah, 5. Investor. Baiklah, selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi yaitu suatu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan. Jenis-jenis laporan laba rugi: 1. Laporan laba rugi single step, 2. Laporan laba rugi multiple step. Dan selanjutnya yaitu fungsi laporan laba rugi: 1. Dijadikan bahan evaluasi keuangan, 2. Mengetahui perkembangan perusahaan, 3. Mengatur langkah kebijakan atasan, 4. Kesimpulan. Arti penting dan kegunaan analisis BEP. Menurut Abdullah 2004, analisis break-even point disebut juga cost volume profit analysis. Arti penting analisis break-even point bagi manajer perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan adalah sebagai berikut. 1. Guna menetapkan jumlah minimal yang harus diproduksi. 2. Penetapan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan laba tertentu. 3. Penetapan seberapa jauhnya menurun penjualan bisa ditolerir agar perusahaan tidak menderita lagi. BEP juga dapat digunakan dengan dalam 3 cara terpisah. 1. Menganalisis program otomatis. 2. Menetapkan impak dari perusahaan tingkat operasi secara umum. 3. Untuk membuat keputusan tentang produk baru yang harus dicapai. Hubungan volume biaya dan laba. Hubungan volume, biaya dan laba merupakan sebuah teknik atau alat yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara volume, biaya, total pendapatan total, dan laba. Analisis ini sangat berhubungan antara volume, biaya, total, dan laba. Analisis ini sangat berguna bagi perencanaan atau perencanaan laba dalam tahun anggaran tertentu. Analisis break-even point atau BEP. Analisis break-even point adalah suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume aktivitas. Shutdown point, suatu titik di mana pada kondisi itu juga proses dijalankan, maka baiklah, selanjutnya pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Kegunaan analisis rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dapat dipelajari komposisi perusahaan dan dapat ditentukan apabila terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu manajemen modal kerja. Membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama memiliki jangka waktu yang pendek. Konsepnya: 1. Kuantitatif, 2. Kualitatif, 3. Fungsional. Jenis-jenis modal kerja. 1. Modal kerja permanen, yaitu ada modal kerja primer dan modal kerja normal. Selanjutnya modal kerja variabel, yaitu terdapat modal kerja musiman, modal kerja siklus, dan modal kerja darurat. Pendekatan modal kerja: 1. Matching approach, 2. Aggressive approach, 3. Conservative approach. Faktor yang mempengaruhi: 1. Volume penjualan, 2. Musim dan siklus, 3. Perubahan teknologi, dan 4. Kebijakan perusahaan. Komponen modal kerja: 1. Aktiva lancar, dan 2. Hutang lancar. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan modal kerja.
Modal kerja adalah yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan, dan manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerja. Sumber-sumber modal kerja. 1. Hasil dari operasi perusahaan. 2. Penjualan saham. 3. Penjualan aktiva tetap. Penggunaan modal kerja. 1. Pengeluaran biaya jangka pendek. 2. Adanya pemakaian privé. Dan 3. Kerugian usaha. Ada beberapa analisis rasio. 1. Rasio likuiditas. 2. Rasio rentabilitas. Ada beberapa unsur-unsur pembiayaan. 1. Kepercayaan. 2. Jangka waktu. 3. Risiko. Dan 4. Balas jasaan. 2. Agar bisa mempersiapkan keputusan mengenai semua pembelanjaan. 3. Sebagai dasar acuan kebijakan otoritas dari yang sudah disesuaikan. Baiklah, selanjutnya yaitu manajemen kas. Kas adalah suatu alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, meliputi uang logam, uang kertas, wesel, pos, dan deposito. Motif dalam menyimpan kas. 1. Motif bertransaksi. 2. Motif berjaga-jaga. 3. Motif spekulasi. Baiklah, selanjutnya yaitu mengevaluasi kebijakan piutang. Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di mana yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Langkah-langkah manajemen piutang. Penetapan kebijakan kredit, penentuan, analisis perubahan kebijakan piutang usaha. Kegiatan kredit. Syarat kredit dan kebijakan penagihan. 1. Standar kredit. 2. Syarat kredit. 3. Kebijakan penagihan. Baiklah, selanjutnya yaitu risiko return trade-off. Pembayaran yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Jenis-jenis piutang. 1. Piutang usaha. 2. Piutang yang akan diterima. 3. Piutang dagang. 4. Piutang tidak dagang. Baiklah, selanjutnya yaitu persediaan. Persediaan adalah bahan baku atau bahan yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tugas tertentu, seperti yang digunakan dalam proses produksi atau peralatan untuk dijual kembali. Jenis-jenis. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan bagian produk. 3. Persediaan bahan-bahan pembantu. 4. Persediaan barang setengah jadi. 5. Persediaan barang jadi. Fungsi-fungsi. 1. Fungsi decoupling. 2. Fungsi economic load seizing. 3. Fungsi antisepting. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat investasi, persediaan, dan karakteristik biaya persediaan. Biaya-biaya perusahaan. 1. Biaya penyimpanan. 2. Biaya modal. 3. Biaya keuangan. 4. Biaya perhitungan fisik dan konsilasi laporan. 5. Biaya pajak. 6. Biaya asuransi. 7. Biaya asuransi persediaan. 8. Biaya pencurian. 9. Biaya pemasok. Baiklah, selanjutnya yaitu menghitung dan menganalisis suku bunga. Sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Ada 2, yaitu 1. Perusahaan spontan, yaitu utang dagang dan utang pajak. 2. Pendanaan non-spontan. 1. Pinjaman kredit. 2. Commercial paper. 3. Anjak piutang. 4. Menjaminkan piutang. 5. Loading. 6. Kredit tanpa anggaran. 7. Menjamin tersediaan dagang. Suku bunga efektif, yaitu porsi bunga berdasarkan pokok hutang tersisa beban biaya akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang dengan aliran pokok. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.